Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya, Dery Puspita, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 4 Muara Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pandangan saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberi materi pelajaran dan hanya fokus pada ketuntasan penilaian, tetapi lebih pada menuntun dan memberi teladan yang baik kepada peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, mengubah metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada nilai akhir saja. Berikut praktik baik aksi nyata yang telah saya lakukan. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan membuat perangkat pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, mengawali pembelajaran dengan berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada saat kegiatan inti peserta didik, berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik (LKPD). Selanjutnya, masing-masing kelompok peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang maju presentasi. Pada kegiatan akhir, guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran dan menyimpulkan pembelajaran. Berikut video pelaksanaannya. Selamat menyaksikan. Ceplok. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, silakan Kak Fadel pimpin teman-temannya berdoa depan. Hadir semua ya hari ini nak? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal jinnati wan nas, sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kemarin kita sudah belajar tentang
akan belajar bagaimana cara merancang dan membuat iklan. Tentunya setelah anak-anak melakukan praktikum tentang zat homogen dan zat heterogen. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak mampu membuat produk iklan berdasarkan hasil praktikumnya nanti ya. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Ibu bawa apa nih? Ya, ini adalah salah satu contoh produk iklan ya. Ini ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak bagaimana nih agar produk ini dikenal oleh masyarakat banyak? Dengan diiklankan. Iya, dengan diiklankan atau dipromosikan. Apa itu iklan? Silakan anak-anak lihat di layar. Iklan adalah segala sesuatu yang menarik perhatian khalayak terhadap hal-hal yang ditawarkan. Yang ditawarkan itu bisa berupa barang maupun jasa. Kalau anak-anak sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1. LKPD 1 ini anak-anak diperintahkan untuk merancang sebuah iklan berdasarkan gambar yang sudah terdapat di dalam LKPD. Bagikan dulu lembarnya ya, siapa yang akan tulisnya? Baik, kasih waktu 10 menit ya, Nak. Ini namanya sudah. Dari hasil yang Ibu dapatkan dari anak-anak ya, ternyata alhamdulillah nih anak-anak Ibu hari ini sudah mampu merancang iklan dengan baik ya. Ibu sudah hebat. Kita kasih tepuk hebat dulu deh untuk kita. Tepuk hebat untuk kita. Aku hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Materi kita beranjak ke zat campuran dibagi menjadi dua ya. Apa yang pertama? Yang pertama zat homogen dan yang kedua zat heterogen. Zat homogen adalah zat yang kalau disatukan dia tercampur dengan sempurna ya. Kalau heterogen adalah zat yang kalau kita campurkan materi-materinya itu dia tidak bersatu dengan sempurna. Nah, ya, ada yang mau menjelaskan sekali lagi apa itu zat homogen? Ayo satu orang. Zat homogen apa? Boleh Jatra? Zat homogen adalah zat campuran yang tidak tercampur. Homogen. Homogen yang tercampur sempurna. Ya, kalau heterogen yang tidak tercampur sempurna ya. Tapi hebatnya kita kasih tepuk keren dulu untuk Jatra. Tepuk keren untuk Jatra. Dua jempol untuk Gatra. Keren. Kerennya Gatra, dia sudah berani untuk mengungkapkan idenya ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk mempraktikkan tentang zat homogen dan zat heterogen ya. Nah, namun sebelum itu silakan anak-anak bentuk kelompok dulu. Silakan. Sebelum kita melakukan praktik, kita saksikan dulu video yang sudah Ibu buatkan khusus untuk anak-anak. Bagaimana cara mempraktikkan zat homogen dan zat heterogen. Pada video kali ini, Ibu akan sekarang giliran anak-anak untuk mempraktikkan di kelompok masing-masing. Silakan dicoba. Bagaimana tadi? Sudah paham ya apa itu zat homogen, apa itu zat heterogen? Setiap kelompok nanti akan Ibu bagikan LKPD ya. Kamu diperintahkan untuk mengerjakan suatu proyek ya. Proyeknya yang pertama kamu mempraktikkan tentang zat homogen dan zat heterogen. Kemudian setelah itu kamu merancang dan membuat produk iklan dari yang kamu praktekkan ya. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. LKPD 2.
Berarti materinya gula. Sudah gula, kita celup materinya ya. Sudah itu air hangat. Nah, selanjutnya anak-anak amati larutan yang kalian buat itu, menyatu dengan sempurna atau masih terpisah ya. Kalau sudah diperhatikan, silakan anak-anak kerjakan tabel yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Nah, kalau sudah, anak-anak lanjutkan buat produk iklannya. Laporan diskusi kelompok 1. 1. Air hangat. 2. Teh celup. 3. Gula menghasilkan zat homogen karena zatnya tercampur dengan sempurna. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya 3 ya. Datra silakan. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. 1. Kami mencampurkan air hangat ke bubuk kopi dan gula menghasilkan zat heterogen. Oke, tepuk tangan dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Afika. Hasil diskusi kelompok kami menghasilkan zat heterogen sebab materinya tidak menyatu dengan sempurna. Kalau iklannya mana yang sudah dibuat? Coba perlihatkan ke teman-temannya. Oke, silakan kelompok 3 bacakan iklan yang dibuat oleh teman kelompok 2. Susu coklat, minuman nikmat, sehat dan bergizi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Anak-anak ibu hari ini luar biasa semua ya. Hari ini kita sudah mempraktikkan tentang zat homogen, zat heterogen ya. Kemudian anak-anak juga sudah membuat produk iklan. Jadi iklan itu ada judulnya, kemudian ada apa lagi? Ada isi produknya, terus yang jelas ada produknya ya. Nah, jadi dari hasil yang kita lakukan tadi, zat campuran itu dapat dibagi menjadi berapa? Sampai dua. Yang pertama homogen. Homogen zat yang Bercampur merata. merata atau dengan sempurna. Yang kedua zat heterogen, zat yang mencampur tidak sempurna. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Yakin? Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengukur apakah pembelajaran kita hari ini sudah mencapai tujuan atau belum ya. Ambil ya tujuannya. Sudah semua ya? Sudah semua. Nah, bentar Ibu periksa sebentar ya. Oke, dari hasil yang Ibu peroleh ya, hasil anak-anak itu alhamdulillah betul semua ya, nggak saling contekan? Iya. Sendiri-sendiri? Nah, alhamdulillah ya, ini artinya pembelajaran kita pada hari ini telah mencapai tujuan ya. Tepuk hebat untuk kita. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Sekarang
dipersilakan dulu untuk pembelajaran besok ya. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita berdoa, sebelum kita akhiri pelajaran, silakan anak-anak kondisikan lagi tempat duduknya. Kembalikan seperti semula. Nah, kalau sudah rapi semua, kita simulasikan dulu ya. Topik PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan Nak Fadil pimpin doa lagi ke depan. Nah, demikianlah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan ada beberapa tantangan. 1. Masih ada peserta didik yang tidak aktif saat kegiatan diskusi kelompok dan cenderung mengandalkan teman. 2. Masih ada peserta didik yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusinya, 1. Membimbing peserta didik secara personal agar ikut aktif berpartisipasi saat kegiatan diskusi kelompok. 2. Melatih dan membiasakan peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas. Testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Bill Sanjaya, salah satu rekan sejawat Ibu Dery Puspita. Pembelajaran yang Ibu Dery laksanakan di kelas sangat menginspirasi saya. Ibu Dery mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beliau menggunakan model PJBL dan mengajar dengan mengintegrasikan teknologi di dalamnya yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Sukses selalu untuk Ibu Dery Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista, kelas 5A. Belajar dengan Ibu Dery sangat menyenangkan karena cara mengajarnya yang asik. Kami bisa nonton sambil belajar. Kami bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas, dan kami diberi kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami di depan kelas. Pokoknya, belajar dengan Ibu Dery keren. Salam guru penggerak dan terima kasih.